Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karnita. Saya dari jurusan Pendidikan Geografi Universitas Halu Oleo. Di sini saya akan menjelaskan tentang proses endogen dan proses eksogen. Sebelum kita melangkah pada pembahasan tentang proses endogen dan proses eksogen tersebut, terlebih dahulu saya akan menjelaskan tentang pengertian dari proses endogen dan proses eksogen, yang dimana proses endogen merupakan tenaga yang berasal dari dalam bumi yang menyebabkan perubahan di kulit bumi, sedangkan tenaga eksogen adalah tenaga yang berasal dari luar bumi. Nah, selanjutnya kita masuk pada pembahasan tentang tenaga endogen. Tenaga endogen ini ada bermacam-macam, yaitu vulkanisme, tektonisme, dan gempa bumi. Di sini saya akan memilih atau mengambil salah satu dari tenaga endogen tersebut, yaitu gempa bumi. Yang pertama, pengertian dari gempa bumi. Gempa bumi adalah getaran atau guncangan jadi di permukaan bumi akibat pelepasan energi di bawah permukaan secara tiba-tiba yang menciptakan gelombang seismik. Gempa bumi juga biasa disebabkan oleh pergerakan kerak bumi atau lempeng bumi. Selain itu, gempa bumi juga bisa disebabkan oleh aktivitas gunung api. Nah, yang kedua, faktor yang menyebabkan terjadinya gempa bumi. Yang pertama, pelepasan energi secara tiba-tiba. Ini diakibatkan oleh pergerakan lempeng bumi yang menghasilkan sebuah tekanan. Jika tekanan ini semakin tinggi dan besar, maka itu tidak bisa ditahan lagi oleh pinggiran lempeng. Yang kedua, aktivitas gunung api. Yang ketiga, akibat ulah manusia. Yang keempat, injeksi atau masuknya dan ekstraksi cairan ke dalam atau dari bumi. Tiga, jenis-jenis gempa bumi. Jenis-jenis gempa bumi ini dibedakan menjadi dua, yaitu berdasarkan penyebabnya dan berdasarkan kedalamannya. Yang pertama, jenis-jenis gempa bumi berdasarkan penyebabnya. Ini juga dibedakan menjadi tiga, yaitu pertama, gempa vulkanik, yang kedua, gempa tektonik, yang ketiga, gempa runtuhan. Yang pertama, gempa vulkanik. Gempa vulkanik adalah gempa yang disebabkan oleh letusan gunung berapi. Contohnya, gempa Gunung Bromo, gempa Gunung Una-Una, dan gempa Gunung Krakatau. Yang kedua, gempa tektonik. Gempa tektonik adalah gempa yang terjadi karena pergeseran lapisan kulit bumi, lepasnya energi di zona penunjaman. Contohnya gempa di Aceh dan gempa di Bengkulu. Yang ketiga, gempa tektonik. Gempa tektonik adalah gempa yang disebabkan oleh tanah longsor, gua-gua yang runtuh, dan sejenisnya. Tipe gempa ini sangat berdampak sangat kecil dan wilayahnya sempit. Jenis-jenis gempa bumi berdasarkan kedalamannya. Ini juga dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu pertama, gempa bumi dalam, yang kedua gempa bumi menengah, dan gempa bumi dangkal. Yang pertama, gempa bumi dalam adalah gempa bumi yang hiposentrumnya berada lebih dari 300 km di bawah permukaan bumi. Yang kedua, gempa menengah. Gempa menengah adalah gempa yang hiposentrumnya berada antara 60 sampai 300 km di bawah permukaan bumi. Yang ketiga, gempa dangkal. Gempa dangkal adalah gempa yang hiposentrumnya berada kurang dari permukaan bumi. Selanjutnya kita masuk pada proses eksogen.
Proses eksogen ini ada bermacam-macam, meliputi pengikisan, sedimentasi, pelapukan, dan lain sebagainya. Di sini yang saya ambil adalah tentang pelapukan. Yang pertama, pengertian dari pelapukan. Pelapukan adalah suatu proses penghancuran massa batuan, baik yang terjadi secara fisika, kimia, maupun biologi. Umumnya, proses pelapukan batuan memerlukan waktu yang sangat lama. Yang kedua, faktor yang menyebabkan terjadinya pelapukan. Yang saya ambil di sini yaitu tentang pelapukan pada batuan. Faktor yang menyebabkan pelapukan pada batuan tersebut adalah yang pertama, keadaan struktur batuan, yang kedua, keadaan topografi, yang ketiga, cuaca dan iklim, dan yang keempat, keadaan vegetasi. Yang pertama, keadaan struktur batuan. Struktur batuan merupakan sifat fisik dan kimia yang sudah dimiliki oleh batuan. Sifat fisik batuan tersebut meliputi warna batuan, sedangkan sifat kimia pada batuan yaitu meliputi sifat-sifat kimia yang sudah terkandung dalam batuan tersebut. Yang kedua, keadaan topografi. Topografi merupakan kondisi permukaan bumi. Di lereng yang curam, batuan dapat dengan mudah terkikis. Batuan-batuan ini akan mudah terlapukan karena secara langsung bersentuhan dengan cuaca sekitar. Namun, di daerah lereng yang landai atau rata, batuan cenderung terselimuti oleh berbagai endapan. Hal ini membuat batuan di wilayah landai lebih lambat mengalami proses pelapukan. Ketiga, cuaca dan iklim. Ada juga unsur cuaca dan iklim yang menjadi faktor penyebab pelapukan. Faktor cuaca penyebab pelapukan ini meliputi suhu udara, curah hujan, dan sinar matahari atau angin. Di daerah yang memiliki iklim lembab dan panas, batuannya akan lebih cepat mengalami proses pelapukan dibandingkan dengan daerah yang beriklim dingin. Yang keempat, keadaan vegetasi. Vegetasi atau tumbuh-tumbuhan dapat menjadi faktor penyebab proses pelapukan. Tumbuhan yang memiliki akar-akar yang dapat menembus celah-celah bebatuan. Apabila akar tersebut semakin membesar, maka kekuatannya pun akan semakin besar, sehingga mampu menerobos dan membuat bebatuan jadi lapuk. Yang ketiga, jenis-jenis pelapukan. Jenis-jenis pelapukan dapat dikelompokkan menjadi beberapa jenis jika dilihat dari prosesnya. Proses pelapukan dapat dikelompokkan menjadi 3 jenis, yaitu pelapukan mekanik, pelapukan kimia, dan pelapukan organik. Pertama, pelapukan mekanik. Pelapukan mekanik merupakan proses atau peristiwa hancur atau lepasnya material batuan yang terjadi tanpa mengubah struktur kimiawi batuan tersebut. Faktor penyebab pelapukan mekanik yaitu perbedaan temperatur, erosi, pengaruh kegiatan makhluk hidup, dan berubahnya air garam menjadi kristal. Yang pertama, perbedaan temperatur dapat mengakibatkan batuan mengalami proses pemuaian. Hal ini terjadi saat cuaca panas. Sedangkan batuan yang sekaligus mengalami pengerutan pada waktu dingin. Apabila proses ini berlangsung terus-menerus, maka lambat laun batuan tersebut akan mengelupas, terbelah dan pecah
hingga menjadi bongkah-bongkah kecil. Yang kedua, erosi. Akibat erosi yang terjadi di daerah pegunungan, maka dapat membuat air membeku di sela-sela batuan. Air yang membeku di sela bebatuan ini volumenya semakin membesar. Karenanya air tersebut menjadi tenaga penekan yang merusak struktur batuan di sekitarnya. Yang ketiga, pengaruh kegiatan makhluk hidup. Kegiatan makhluk hidup seperti hewan dan tumbuhan ini merupakan penyebab faktor, misalnya akar tumbuhan yang dapat merusak struktur batuan. Begitu juga dengan hewan yang selalu membawa butir-butir batuan dari dalam tanah ke permukaan. Yang keempat, berubahnya garam menjadi kristal. Hal ini biasanya terjadi pada tanah yang mengandung garam. Sebab di siang hari airnya akan menguap dan garamnya mengkristal. Kristal garam ini sangat tajam sehingga dapat merusak batuan yang ada di sekitarnya, terutama bebatuan karang yang ada di daerah pantai. Yang kedua, pelapukan kimiawi. Pelapukan kimiawi merupakan proses pelapukan massa batuan yang disertai adanya perubahan susunan kimiawi batuan yang lapuk tersebut. Proses pelapukan kimiawi memiliki 4 proses, yaitu hidrasi, hidrolisa, oksidasi, dan karbonasi. Pertama, hidrasi. Hidrasi merupakan proses pembentukan batuan yang terjadi dengan cara mengikat batuan di atas permukaannya saja. Yang kedua, hidrolisa. Hidrolisa merupakan proses penguapan air atau H2O terhadap unsur-unsurnya sehingga menjadi ion-ion positif dan negatif. Yang ketiga, oksidasi. Oksidasi merupakan proses pengkeratan besi. Dan yang keempat, karbonasi. Karbonasi merupakan proses pelapukan batuan yang terjadi karena karbon dioksida atau H2O. Dan yang ketiga, bagian 3 yaitu pelapukan organik. Pelapukan organik merupakan proses pelapukan batuan yang terjadi karena pengaruh makhluk hidup. Pelapukan organik ini dapat bersifat kimiawi maupun mekanis. Hanya saja yang menjadi perbedaannya yaitu subjek pelakunya, yakni manusia, hewan, ataupun tumbuhan. Contohnya seperti pelapukan yang terjadi akibat lumut, cendawan, dan bakteri yang merusak permukaan batuan. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan atau yang saya paparkan dalam pembahasan ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.